warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Halo sahabat santri semua, kembali lagi bersama saya Mutiara Dewi di program Teras Santri. Tentunya di mana lagi selain di Teras Santri, ngobrol asik tanpa mengusik. Nah guys, saat ini kita sudah memasuki di pertengahan tahun ya, dan biasanya di pertengahan tahun ini kita menjumpai banyak sekali perlombaan-perlombaan, khususnya buat kita kaum pelajar ya, salah satunya ada OSN dan KSM. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu ajang perlombaan di tingkat pelajar nih, yaitu KSM atau Kompetisi Sains Madrasah. Di samping saya ini sudah ada salah satu santri putri Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, juga merupakan host di salah satu program podcast di Pondok Pesantren Nadwatul Ummah, dan alhamdulillah dia sudah menjuarai kompetisi sains madrasah Mapel IPS terintegrasi tingkat kabupaten atau kota. Di samping saya sudah ada Mbak Zalfa, langsung saja kita sapa. Halo, assalamualaikum Mbak Zalfa. Waalaikumsalam Mbak Tiara. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, lancar harinya? Kabarnya? Alhamdulillah, lancar harinya? Lancar. Alhamdulillah. Mbak Zalfa ini kan merupakan ini ya, sudah menjuarai KSM tingkat kabupaten atau kota bidang IPS. Nah, sebenarnya apa sih Mbak perbedaan KSM dengan OSN? Kan sama-sama buat pelajar ya, buat kita kaum pelajar, tapi pasti ada perbedaan ya terkandung di dalamnya. Apa sih perbedaan itu? Kalau perbedaan antara KSM sama OSN itu sendiri Ya. itu dari mulai apa ya? Kalau KSM itu sendiri itu dari Kemenak, sedangkan kalau OSN gitu. itu dari Kemendikbud. Juga gitu. kalau misalnya OSN itu untuk umum, kalau KSM itu untuk sekolah-sekolah madrasah, sekolah keagamaan. Jadi sebenarnya dari sumbernya saja sudah beda ya. Benar. Siapa yang menyelenggarakan kalau OSN Kemendikbud, sedangkan kalau KSM itu Kemenang. Dan ada perbedaan apa lagi Mas selain itu? Perbedaan Seperti isi soalnya atau apalah, atau aturan atau gimana? iya, kalau untuk KSM sendiri Ya. itu kan ada kata madrasahnya, otomatis kayak ada bau-bau keagamaannya. Iya, Nah, benar. materi yang diujikannya juga soal IPS tapi dikemasnya dengan kayak pelajaran agama gitu ya. kayak ayat Al-Qur'an. Di sana ada ayat Al-Qur'annya, juga ada kaitannya dengan fikih, gitu. Al-Qur'an, hadis, juga ada SKI-nya juga. Benar. Jadi sebenarnya sama seperti OSN, cuman soalnya saja itu dikemas di dalam bentuk agama seperti dicantumkan fikih gitu ya. Dan sebenarnya itu titik sulitnya tuh di situ ya, sebenarnya buat memahami ayat Al-Qur'annya, titik sulitnya di situ. Gitu. Seperti aturan atau peserta itu ada perbedaan lagi gak Mbak? Enggak, sama aja. Sama aja. Oh, jadi sebenarnya kayak perlombaan pada umumnya ya, cuman pesertanya saja terdiri dari siswa-siswi madrasah. Betul. Berarti lingkup MTS, MA gitu kan Mbak? Betul. Gitu. Mbak Zalfa sendiri nih, apa sih yang motivasi yang mendorong Mbak Zalfa buat ikut KSM ini? Awalnya sih nggak tahu tuh bakal ikut KSM gitu kan, cuman ada tawaran Tawaran dari siapa? dari Bu Dewi selaku selaku guru IPS, terus akhirnya memilih untuk ikut. Gitu. Terus apa lagi yang bikin Mbak Zalfa yakin buat ikut KSM? Karena dari saya mendengar dari perbedaannya saja, dari materi yang diujikan itu sudah terdengar sulit ya. Betul. Dan apa yang motivasi yang mendorong Mbak Zalfa buat mengikuti KSM ini? Sebenarnya untuk untuk motivasi sendiri itu kalau dilihat dari didengar dari dauhnya Bu Dewi itu, jadi untuk soal kalah atau menangnya itu ya memang udah biasa di perlombaan gitu. Yang penting kita di sini tujuannya untuk mencari pengalaman, bukan untuk mendapatkan kekalahan atau kemenangan. Iya, jadi emang didasari sudah prinsip menang kalah itu sudah biasa. Betul. Menang ya syukur, kalah ya udah. Iya. Kita juga bersyukur dapat pengalaman. Nah, bisa buat pelajaran nih buat pemirsa semua bahwa kalah menang itu biasa. Setidaknya kita mencoba untuk kita mendapat pengalaman tersebut, karena pengalaman juga termasuk pelajaran. Betul. Ya, pelajaran hidup buat kita. Walaupun kita kalah, setidaknya kita dapat pengalaman. Kalau kita menang, alhamdulillah kita juga dapat pengalaman juga. Nah, benar banget. Jadi kita jangan stuck di zona nyaman. Kita harus mencoba hal baru biar kita dapat pengalaman. Benar nggak Mbak Zalfa?
kan kata sesuai dengan pepatah, kalau kegagalan itu awal dari kesuksesan. Nah, benar banget. Jadi seperti pepatah juga nih, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian gitu. Jadi bersusah-susah dahulu gitu ya. Jadi setiap kemenangan juga saya yakin pasti pernah mengalami kegagalan. Betul sekali. Jadi luar biasa sih. Dia sudah menjadi dasar. Jadi kita nggak mengharap menang, nggak mengharap apapun. Yang penting kita diniati buat belajar, buat menuntut ilmu, juga menambah pengalaman. Benar, luar biasa sekali, dan bisa jadi motivasi buat kita semua nih pemirsa. Jadi bahwa kemenang kalah tuh it's okay, urusan belakangan. Yang penting kita berani buat mencoba dan kita berniatkan ikhlas lillahi ta'ala untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman. Benar banget. Nah, Mbak ini kan kayak mengikuti KSM ya, pasti banyak sekali dong yang dipersiapkan, mulai dari belajarnya, gimana cara ngatur waktunya. Nah, apa aja sih persiapan-persiapan yang Mbak lakukan nih buat mengikuti KSM ini? Karena saya yakin KSM ini nggak mudah. Benar-benar. Apa aja sih persiapannya? Bimbingan secara rutin sih Mbak. Jadi kita tuh nggak hanya belajar IPS-nya aja, tapi kita juga belajar Al-Quran hadis, fikih yang ada hubungannya sama IPS. Karena kan KSM itu kan soalnya tuh terintegrasi, jadi ada hubungan keterkaitan antara satu sama lain gitu kan. Jadi harus ada ekstra lebih gitu belajarnya. Selain bimbingan rutin, nggak cuman belajarnya yang ditekankan, tapi istirahat yang cukup gitu. Oh gitu. Jadi selain berusaha dalam belajar, kita juga harus ikhtiar dengan doa ya. Betul. Dari istirahat juga. Dan bimbingan rutin itu dilakukan setiap hari tak? Ya, setiap hari. Biasanya sih kalau untuk bareng Bu Dewi itu setiap malam, kalau sama Bu Ian untuk sejarahnya itu pagi. Oh gitu. Jadi ada sejarahnya ya dikit-dikit, dan juga sebenarnya itu suatu keuntungan bagi santri karena di sini kita juga belajar agama. Jadi walaupun soal IPS tersebut dibungkus dengan dalil-dalil ataupun ilmu fikih, kita merasa ringan karena kita santri, kita sudah belajar di sini. Iya, suatu keuntungan juga bagi santri yang mengikuti KSM, luar biasa sekali. Nah, Mbak ini kan sudah mengikuti KSM dan tentunya prosesnya nggak gampang ya, mulai dari belajar rutin pasti itu sangat menguras energi, menguras pikiran, menguras juga mental, kan harus dipersiapkan ya. Gimana sih perasaan Mbak Zalwa pas tahu Mbak Zalwa tuh memenangkan lomba KSM itu dari juara 1 tadi? Wah gitu banget ya, gimana sih perasaannya? Perasaan pertama kali pas tahu dapat itu tuh kayak kaget banget Mbak. Soalnya itu kan apa ya, pertama kali gitu kan, dan ini yang kedua kalinya. Nah, berarti sebelumnya sudah pernah? Betul, sudah pernah. Gitu. Luar biasa. Terus untuk pengumumannya itu ada cerita yang menarik sedikit. Ya gimana, boleh diceritain nggak ke kita, bagi-bagi cerita? Ya, pengumumannya itu pertama kali itu kan pas saya tuh apa ya, baru sembuh dari sakit. Baru jadi habis sakit gitu. Betul. Baru sembuh dari sakit, terus dikasih tahu tuh sama teman, Zalfa, kamu dipanggil ke kamar 4. Nah, kamar 4 ini identiknya tuh dengan kayak kesalahan kesalahan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi itu kan sudah panik duluan sebelumnya. Udah panik duluan. Terus soalnya kan kamar 4 kan kamar pengurus. Iya, jadi seram gitu ya. Iya, betul. Terus habis itu akhirnya memberanikan diri untuk kamar 4, dan bener Mbak, itu tuh rasanya kayak lagi di sidang. Jadi tuh kayak pintunya agak ditutup dan semuanya entah kenapa muka pengurusnya itu udah kayak nggak enak banget gitu ya. Jadi serem banget gitu. Langsung overthinking, aduh saya salah apa gitu. Iya betul. Kayak tiba-tiba, Zalfa kamu tuh kenapa, parah banget gitu kan. Kayak wah ini apa nih, kayak ada masalah gitu kok aku. Oh jadi ceritanya di prank dulu? Iya gitu. Bener, di prank dulu. Di prank di sidang gitu. Iya. Terus itu di situ masih kayak takut gitu loh Mbak. Soalnya tuh apa ya? Mungkin takutnya ada laporan ke ke pengurus, dan pengurus akhirnya manggil aku gitu kan. Terus tiba-tiba pengurus tuh sambil lihat HP HP kayak parah banget Zalfa, parah banget gitu kan. Jadi seakan-akan baca laporan gitu dari HP gitu. Betul banget. Terus habis itu akhirnya ditunjukin, nih lihat sendiri, kamu parah banget sih kayak gini. Pas aku lihat, aku tuh masih nggak ngeh.
Terus pas aku baca, ini apa Zalfa, ini apa? Aku baca tuh Mbak, Zalfa di telepon gini gini gini. Kamu menang Zalfa gitu, langsung pada suara gitu. Di situ aku langsung kayak Speechless bisa, gitu, ya nggak speechless, bisa kaget. berkata-kata gitu ya. Benar-benar kayak kok bisa gitu kan. Oh, jadi awalnya sebenarnya menegangkan dulu ya, Iya, karena benar. di prank dan overthinking kemana-mana. Iya. Apa sih salah aku gitu ya? Iya, Ternyata betul. di prank bahwa kamu tuh menang gitu. Iya. Kamu tuh parah banget, kamu tuh menang gitu. Dan perasaannya tuh kayak bersyukur atau senang atau banget. sedih atau gimana? Boleh diungkapkan perasaannya? Bersyukur banget karena apa ya Mbak, karena usaha yang aku udah Lakukan ya? Iya, udah aku lakukan gitu kan, sesuai dengan apa yang aku dapatkan, aku inginkan gitu. Terus apa ya, bahagianya tuh karena kesempatan untuk mengharumkan nama baik pondok, iya benar juga banget. nama baik sekolah, juga bisa apa ya, membanggakan orang tua juga gitu. Membanggakan Ibu Dewi selaku pembimbing. Iya, betul banget. Sebenarnya ya saya juga salut sekali ke Mbak Salva, karena Mbak Salva tidak hanya membawa nama baik diri sendiri, membawa nama baik sekolah, nama baik pondok, dan nama baik keluarga gitu. Dan itu sebenarnya sangat berat sih, dan alhamdulillah mencapai target yang diinginkan. Betul. Gitu. Ya, itu suatu tantangan tersendiri. Iya, gitu. benar-benar. Jadi ada tantangannya gitu, dan alhamdulillah terbayar. Walaupun nggak terbayar, tapi nggak apa-apa, kita dapat pengalaman. Dan Mbak Salva ini kan sudah menjuarai tingkat kabupaten atau kota nih. Rencananya mau stop di situ aja atau mau lanjut sampai kalau bisa sampai nasional gitu? Pengennya sih sampai nasional gitu lah. Tapi amin. ya kita lihat kemampuan kita sampai di mana gitu. Setelah tingkat kabupaten atau kota, rencananya ini mau tingkat provinsi. Oh, jadi mewakili Jawa Barat ya, gitu? mewakili Cirebon. Oh, mewakili Cirebon. Jadi dan kapan tuh Mbak kira-kira bakal dilaksanain? Sekitar bulan Agustusan itu tanggal 6 atau 5 Agustus. Oh, jadi sekarang juga Mbak Salva sudah sedang melakukan persiapan ya buat melanjutkan di selanjutnya tingkat provinsi mewakili Cirebon. Kita doakan ya teman-teman semua, semoga Mbak Zalfa bisa mendapatkan apa yang Mbak Zalfa inginkan dan bisa mengharumkan nama pondok dengan mengikuti kompetisi sains madrasah tingkat provinsi. Semoga kita doakan Mbak Zalfa mendapatkan hasil yang terbaik. Amin. Nah, Mbak ini kan seorang santri ya, dan aktif di media, Mbak aktif di organisasi sekolah juga. Dan saya dengar-dengar Mbak Salva juga salah satu hodam Umi Dewi. Nah, gimana sih Mbak caranya bagi waktu buat belajar, buat jadi santri, buat kapan waktunya hodam? Itu cara bagi waktunya gimana? Karena jujur saya sebagai santri saja melihat kegiatan sehari-hari itu sudah full, sudah padat, sudah dirosa sampai malam, sudah sawir gitu kan. Capek pasti kan, apalagi ditambah dengan porsir belajar yang harus ekstra gitu buat mengikuti lomba. Itu gimana sih Mbak cara bagi-bagi waktunya? Sebenarnya sih nyelipin waktu, pinter-pinter untuk nyelipin waktu. Oh gitu. Jadi intinya ketika sedang bimbingan, kita fokus untuk belajar gitu kan. Ketika lagi apa ya, waktunya di santri. Iya, waktunya jadi santri ya kita fokus untuk ikut kegiatan ngaji gitu. Intinya karena kita nggak mungkin kan ya multitasking gitu kan, ngerjain ini juga, ngerjain ini juga. Jadi kita harus fokus ke satu dulu, baru pindah ke setelahnya. Gitu. Jadi tuntasin satu dulu, baru yang lain gitu. Jangan dua-duanya, takut gak fokus juga. Nah, itu luar biasa sekali. Juga bisa dicoba nih buat teman-teman semua dengan cara ngebagi waktu seperti Mbak Zalfa, dengan cara fokus ke satu kegiatan dulu, lalu setelah kegiatan itu selesai baru ngambil kegiatan lain. Jadi tidak terbagi ya fokusnya. Benar-benar. Ada nggak sih tips belajar buat biar fokus? Apalagi kan KSM pasti perlu durasi belajar yang lama ya, dan biasanya rata-rata pelajar itu kalau belajar nih, kalau baca yang lama dengan durasi yang lama pasti tuh ngantuk lah, bosen lah, jadi gak mau gitu, malah jadi ikhlas belajarnya. Ada nggak sih tips biar fokus belajar dengan durasi yang lama? Sebenarnya kalau untuk baca mulu kan pasti bosen, karena IPS kan isinya tuh kayak definisi dan lain sebagainya. Jadi literasi semua. Iya betul. Kalau misalnya kita udah
ngerasa capek, udah ngerasa bosen, ya udah kita berhenti dulu. Biar gitu. apa ya? Biar nantinya apa yang udah kita pelajarin sebelumnya itu masuk. Nah, ketika gitu. kita capek dan bosen kan otomatis kita belajarnya kalau misalnya lanjutin bacanya nih, pasti ngerasanya kayak terpaksa gitu kan. Iya, benar. Nah, nanti itu masuknya ke jadinya nggak ikhlas nggak gitu ya, ikhlas. jadi ngantuk Iya. tapi dipaksa buat belajar jatuhnya nggak ikhlas. Iya, Ya betul. benar-benar. Nanti yang ada nggak masuk Iya. apa yang materi dapat. Benar-benar. Jadi karena apa ya? Karena sesuatu kalau nggak didasari dengan ikhlas ya berarti nggak bakal jalan. Iya, Nggak- betul. Belajar dulu kalau nggak ikhlas ya nggak bakal masuk gitu. Jadi kuncinya adalah kalau mau belajar lama istirahat dulu ya, Iya, buat ngisirin istirahat otak dulu. biar fresh gitu, biar yang tadi yang dipelajarin juga masuk gitu. Baru kita mulai belajar lagi seperti itu Mbak Zalfa. Iya. Ada nggak sih kayak tips apa sih Mbak Zalfa selama KSM ini, apakah itu dengan cara membaca buku, membaca video, atau mengerjakan soal buat latihan ini? Kalau sebenarnya sih Cara lebih belajar Mbak Zalfa itu. lebih fokus ke membaca buku, terus kita pahamin, benar-benar pahamin, karena kalau cuman hafal ya sekedar di kepala Di kepala aja ya. gitu. Sedangkan kalau misalnya paham itu adanya di luar kepala gitu. Selain kita belajar baca gitu kan, kita ngerjain latihan soal gitu. Untuk apa ya? Biar Melatih mengasah diri aja ya. gitu, Jadi mengasah. ngebiasain diri buat ngerjain Benar. soal dan barangkali ya kebetulan Iya, ada yang muncul gitu benar-benar. soalnya. Jadi tips dari Mbak Zalfa nih teman-teman, biar kalian fokus belajar dengan durasi yang lama, karena mengikuti suatu kompetisi itu nggak mudah ya, buat belajar harus perlu durasi belajar yang lama. Salah satunya dengan fokus. Kalau kalian sudah merasa capek nih ya Mbak Zalfa, break dulu gak apa-apa, sekitar 10 menit, 5 menit gitu, biar merefresh otak kita. Jadi apa yang kita baca sebelumnya bisa masuk, karena menurut Mbak Zalfa, apa yang tadi Mbak Zalfa sampaikan itu, kalau paham itu adanya di luar kepala, sedangkan kalau masuk doang tuh belum tentu paham gitu. Jadi kita harus merefresh otak kita biar apa yang kita pelajari sebelumnya bisa masuk ke otak kita. Juga sering-sering melatih soal ya, mengerjakan latihan soal biar terbiasa. Juga kita sebenarnya kalau dengan latihan soal ini ya bisa mengevaluasi seberapa kemampuan kita dengan mengerjakan soal, lalu dicocokkan jawabannya dengan buku gitu. Karena jujur nih ya, saya kalau misal belajar hanya dengan baca buku ya itu ngantuk gitu ya, jatuhnya ngantuk dan nggak ikhlas. Jadi belajar itu nggak harus baca buku, bisa dengan cara lain seperti nonton video dan atau seperti Mbak Zalfa latihan soal, dengan fokus latihan soal gitu. Karena kalau misal kita paksa baca, kita jatuhnya nggak ikhlas, sesuatu yang nggak ikhlas nanti kedepannya nggak bakal jalan gitu. Dan itu bisa ditiru buat teman-teman semua nih, buat saya juga termasuk bisa meniru cara belajar Mbak Zalfa gitu. Nah Mbak Zalfa, terima kasih sudah menyempatkan waktunya buat ngobrol-ngobrol dengan kita, mengobrol-ngobrol dengan teman-teman Teras Santri. Gitu. Terima kasih, semoga kita bisa ngobrol lagi dengan durasi yang panjang. Semoga aja kita bisa belajar bareng dengan durasi yang panjang gitu ya. Dan kita doakan semoga Mbak Zalfa ini bisa memenangkan kompetisi sains madrasah tingkat provinsi. Semoga Mbak Zalfa mendapatkan hasil yang terbaik. Kita doakan ya teman-teman. Amin. Terima kasih Mbak Zalfa. Sama-sama Mbak Mutiara. Buat kalian semua tetap stay tune di channel kita dan selalu support kita dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Juga nyalakan loncengnya. Karena apa? Karena masih banyak video baru yang akan kita upload setiap minggunya. Juga masih banyak pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari narasumber selanjutnya. Saya Mutiara Dewi dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.